Hai semuanya, perkenalkan nama aku Indita Putri Prasetya dari kelas 10 IPA 2 SMA Yosudarso Karawang. Kali ini aku akan membahas tentang beberapa alat ukur yang salah satunya adalah timbangan kue dan juga meteran gulung untuk mata pelajaran fisika. Di sini aku akan membahas bagaimana penggunaan dan juga apa aja sih kegunaan dari alat ukur yang tadi udah aku sebutkan. Pertama-tama, aku akan membahas tentang bagaimana cara penggunaannya dan apa saja kegunaan dari timbangan kue ini. Kegunaannya sendiri biasanya timbangan kue ini dibuat untuk mengukur sebuah berat benda yang biasanya adalah bahan-bahan kue. Misalkan berapa berat terigu atau mengukur berat terigu yang akan dimasukkan ke dalam adonan kue ataupun mengukur berat untuk sebuah mentega yang akan dimasukkan ke dalam kue. Untuk cara membaca timbangan atau neraca ini sendiri, di sini kita dapat melihat kalau ini adalah 0 gram, di sini ada 100, lalu memutar sampai 1900. Nah, ini semua dibaca menggunakan satuan gram. Hal pertama yang harus dipastikan dalam pengukuran neraca atau timbangan ini adalah jarum pengukur arah harus berada tepat di 0. Lalu kita akan mencoba menimbang sebuah margarin. Kita masukkan dalam sini. Lalu akan terlihat dia berada di sekitar 200. Berarti ini ada di sekitar 210. Maka dapat diketahui bahwa berat dari margarin ini adalah 210 gram. Alat pengukuran yang kedua, aku akan menggunakan meteran gulung yang akan aku bahas gimana cara penggunaannya dan juga apa saja kegunaannya. Untuk kegunaannya sendiri, meteran gulung ini biasa digunakan untuk mengukur tinggi suatu benda. Misalkan tinggi sebuah meja atau bisa juga digunakan untuk mengukur tinggi badan. Untuk cara membacanya sendiri di sini ada dua. Yang atas ini adalah sebagai inci, yang di bawah ini adalah sebagai sentimeter. Nah, yang paling sering atau biasanya digunakan adalah yang menggunakan sentimeter. Biasanya digunakan untuk mengukur tinggi badan ataupun mengukur tinggi suatu benda. Di sini aku akan coba mempraktekkan bagaimana cara mengukur menggunakan meteran gulung ini. Tadi aku udah menandai di mana tinggi badan aku ada di sini. Lalu yang pertama dilakukan adalah ujung dari meteran ini harus berada tepat di tempat tadi kita mengukur tinggi badan. Lalu ini ditarik ke atas dan disesuaikan dengan tempat yang tadi ditandai. Dari sini aku mendapatkan hasil kalau tinggi aku sekitar 157 cm. Seperti yang tadi udah aku jelasin, biasanya kita akan menggunakan yang bawah atau bagian sentimeter untuk mengukur tinggi badan. Halo, nama saya Felix dari kelompok 3 dan sekarang saya akan menjelaskan kegunaan dan cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jangka sorong sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Jangka sorong sering digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam suatu benda, serta mengukur kedalaman dan ketebalan suatu benda. Jangka sorong terdiri dari jangka sorong digital dan jangka sorong analog. Untuk mikrometer sekrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan dan diameter benda yang memiliki ukuran kecil dan tipis. Untuk mikrometer sekrup sendiri terdiri dari digital dan mikrometer sekrup analog. Siapkan jangka sorong digital dan benda kerja yang akan diukur. Nyalakan LCD jangka sorong dengan menekan tombol on. Rapatkan rahang bawah lalu tekan tombol 0. Hal ini berfungsi untuk mengatur angka 0 pengukuran ketika kedua rahang bawah rapat. Selanjutnya buka rahang bawah. Setelah rahang bawah terbuka, geser ke arah berlawanan hingga menjepit bagian benda kerja yang akan diukur. Setelah dilihat, hasilnya adalah 13,08 mm. Siapkan mikrometer sekrup dan benda yang akan diukur. Letakkan benda yang akan diukur di antara dua rahang tetap dan rahang geser. Putar pemutar dengan perlahan hingga benda terjepit. Selanjutnya,
Setelah terjepit, putar pemutar kecil atau silinder bergerigi hingga berbunyi klik. Setelah dilihat, hasil pengukuran dengan membaca skala utama dan skala nonius pada mikrometer tersebut. Setelah dilihat, hasilnya adalah 0,5 dan 0,25. Dan 0,5 ditambah 0,25, hasilnya adalah 0,75 mm. Saya Kirti dari kelas 10 IPA 2. Saya akan membuat video fisika tentang bagaimana cara membaca alat ukur dan apa kegunaan alat ukur. Saya memilih alat ukur penggaris dan meteran pita. Penggaris satuannya adalah sentimeter. Penggaris ini berfungsi untuk mengukur panjangnya suatu benda. Contohnya buku, pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mengukur panjang buku. Caranya kita sejajarkan angka 0 dengan ujung buku yang akan kita ukur. Dan sesudah disejajarkan, kita bisa tahu kalau panjang buku ini adalah 21 cm. Kita bisa tahu panjang buku ini dengan cara mengukurnya dengan penggaris. Meteran pita. Meteran pita satuannya adalah sentimeter. Meteran pita berfungsi untuk mengukur tubuh. Contohnya lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar pinggang. Di sini saya akan mengukur lingkar kepala saya. Caranya kita luruskan meteran pitanya, setelah itu kita ukur lingkar kepalanya. Setelah kita ukur, kita bisa mengetahui bahwa lingkar kepala saya adalah 54 cm. Kita bisa mengetahui berapa lingkar kepala kita dengan cara mengukurnya dengan menggunakan meteran pita. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, kenalkan nama saya Mikael Sugiarto Darmawan Sujadi, absen saya adalah 17. Hari ini saya menjelaskan tentang stopwatch. Stopwatch merupakan salah satu jenis alat ukur yang digunakan untuk mengukur waktu. Satuan waktu dalam sistem internasional SI dinyatakan dalam second atau detik. Waktu merupakan besaran fisika yang menjadi salah satu besaran pokok. Stopwatch mempunyai dua jenis, yaitu analog dan digital. Bentuk stopwatch analog seperti jam dinding dalam ukuran lebih kecil. Stopwatch jenis ini mempunyai alat pengukur waktu yang bersifat konvensional atau manual. Stopwatch digital merupakan stopwatch yang menggunakan layar atau monitor sebagai penunjuk hasil pengukuran. Stopwatch digital menampilkan lamanya waktu yang diukur dalam bentuk angka digital pada layar. Cara membaca alat ukur stopwatch analog perlu memperhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum. Jarum yang bergerak sangat cepat menuju satuan detik. Lingkaran detik memuat angka 5-60 dalam satuan detik. Jarum yang bergerak setelah jarum detik bergerak satuan putaran penuh adalah jarum penunjuk di waktu menit. Stopwatch digital mungkin lebih mudah dari stopwatch analog. Cara mengukur waktu menggunakan stopwatch digital cukup melihat angka yang ditunjukkan oleh layar stopwatch itu.